Baik, selamat malam saya sampaikan untuk kita semua. Dan selamat datang kembali di channel saya. Bersama dengan saya Evangelis Filituk. Kita masih dalam channel yang secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Dan oleh sebab itu, terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan ini adalah video pertama saya berkaitan dengan Islamologi. Jadi saya membuat video pertama saya berkaitan dengan Islamologi, dan hari ini saya ingin membahas tentang apakah Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab berdasarkan kitab Kidung Agung pasal 5 ayatnya yang ke-16. Ya, memang ada beberapa ayat-ayat yang lain yang sering dipakai oleh teman-teman kita untuk merujuk kepada katanya nubuatan Muhammad, tetapi untuk video ini saya mau bahas satu ayat saja dulu. Itu dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Dan ya, ini topik ini adalah topik yang memang sampai hari ini sangat populer dan terus dibicarakan oleh banyak orang, entah di dalam Islam ataupun Kristen sendiri sedang berbicara tentang topik ini, tentang apakah Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Sebelum kita memulai pada inti pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk supaya kita bisa mengerti dengan baik. Dan tentu saya sebagai orang Kristen, saya akan membuktikan bahwa Kidung Agung pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 tidak menubuatkan Muhammad. Jadi tidak menubuatkan Nabi Muhammad. Dan tentu ini hal yang sangat penting untuk kita semua, apalagi untuk orang Kristen, supaya orang Kristen bisa mengerti dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan ini. Karena ya, ada banyak orang Kristen yang mungkin ingin berdiskusi tentang poin ini, tetapi belum mendapatkan penjelasan yang sahih berkaitan dengan permasalahan ini. Dan kita memulai pembahasan ini bahwa hal yang paling penting yang kita perlu perhatikan, dan tentu teman-teman dari Muslim juga harus perhatikan bahwa agama apapun di dunia ini ya, ketika dia mau menyimpulkan pengajaran, seharusnya pengajaran itu disimpulkan dari sumber dia sendiri yang terpercaya, entah itu kitab suci atau apapun itu. Misalnya kalau Kristen ketika mau menyatakan kebenaran, ya kita harus menyimpulkan kebenaran itu dari, atau dalil-dalil itu dari apa? Dari dasar yang orang Kristen percaya itu sebagai dasar yang paling terpercaya, dan tidak ada dasar lain selain dasar itu. Dari segi orang Kristen melihat bahwa Alkitab adalah dasar untuk menyatakan kebenaran. Artinya kalau ada kesimpulan-kesimpulan yang dirujuk dari luar Alkitab, yaitu bisa salah, itu salah gitu. Dan demikian juga tentunya harusnya prinsip ini ada di dalam cara berpikir orang Islam atau orang Muslim. Artinya seharusnya ya pemikiran fundamentalnya adalah kebenaran. Nah, dalam pemikiran orang Islam harusnya ya didasarkan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah ya. Dan itu diajarkan di dalam Islam. Ada satu tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yasid bin Abdul Qadir ya, dia menjelaskan posisi ini, bahwa orang Islam dasar pengajarannya itu adalah Al-Quran itu sendiri dan Sunnah. Nah, jadi dalam tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yasid bin Abdul Qadir Jawas, dalam tulisannya yang berjudul Dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Salih. Nah, di situ dia berkata bahwa Islam bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Salih. Sedangkan yang dimaksud dengan Salafus Salih adalah para sahabat Nabi. Dalam tanda kutip ya, Muhammad seorang Muslim berkewajiban untuk mengikuti itibah atau kepada manhaj atau metode Salafus Salih.
Jadi, nah ini jelas apa yang dijelaskan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, dia sudah membuka tulisan itu dengan berkata bahwa ya orang Islam mendasarkan pengajarannya kepada yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh sahabat-sahabat Muhammad gitu. Dan itu diangkat sebagai dasar yang sama dengan Al-Quran. Jadi ada dua, Quran dan juga Sunnah. Kemudian ada beberapa ayat contoh yang bisa kita lihat untuk menguatkan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid dan bin Abdul Qadir Jawas ini. Misalnya dalam Al-Quran itu sendiri menjelaskan bahwa memang hanya di dalam menurut ya dalam ruang lingkup berpikir orang Islam bahwa ya dasar kebenarannya adalah Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-An'am ya, An'am ayat 153 dikatakan, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwa jalan itu hanya satu, sedangkan jalan selainnya adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dalam jalannya ahlul bid'ah, katanya bidat ya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Muhajid ketika menafsirkan ayat ini. Jalan yang satu ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul, dalam hal ini Muhammad ya, dan para sahabatnya. Jalan ini adalah katanya as-sirat al-mutaqim, yang wajib atas setiap orang muslim dan menempuh, dan jalan inilah yang akan mengantarkan kepada Allah. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seorang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu. Jadi dalam prinsip ini ya mereka ingin ya, dalam cara berpikir orang Islam ya sudah pasti ya tidak ada jalan lain selain petunjuk ya, yang disampaikan oleh Allah dalam ruang lingkup ya, berpikirnya orang Islam dan menghasilkan yang Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada satu ayat lagi, misalnya dalam Al-Baqarah ayat 285, dan barang siapa yang menentang Rasul, dalam hal ini Muhammad, sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan itu akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dalam surat bukan Al-Baqarah ya, maaf, ini surat An-Nisa ayat 115. Jadi orang muslim dituntut untuk mengikuti jalan Muhammad, petunjuk yang disampaikan oleh Muhammad yaitu di mana, di Al-Quran gitu loh. Jadi kemudian surat Al-Baqarah ayat 285, Muhammad telah beriman, atau Rasul dalam hal ini Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 285. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang beriman ketika itu hanyalah para sahabat. Jadi itu ya, para sahabat terdekat Rasul, yang akhirnya tulisan mereka menjadi tulisan yang disebut sebagai sunnah. Atau nanti kita mau lihat ada beberapa contoh sunnah ya. Ayat di atas menunjukkan bahwasannya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib, dan menyalahi adalah kesesatan. Jadi ini contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa memang dua dasar, yaitu Al-Quran itu sendiri, kemudian yang kedua adalah tulisan para sahabat, yaitu sunnah. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh kutipan sunnah yang juga berbicara kepada prinsip yang sama, bahwa dasar bijak orang Islam untuk menyimpulkan kebenaran menurut mereka itu adalah dari Al-Quran dan sunnah. Sunnah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya, dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai utusannya. Allah memberikan kepadanya risalah, kemudian Allah berniat
dari seluruh hati hamba-hambanya setelah nabinya, maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berperang atas agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin dalam konteks sahabat Rasul itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka pandang jahat, maka di sisi Allah itu adalah jelek atau jahat. Jadi dalam hadis ini lain juga menyebutkan prinsip yang sama, bahwa wajibnya mengikuti manhaj salafus salih atau sunnah para sahabat, tulisan-tulisan sahabat Muhammad, yaitu hadis. Ada beberapa hadis lagi yang terkenal dengan hadis Irbad bin Syariah, dan hadis ini terdapat pula dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 28. Jadi ini beberapa kutipan-kutipan yang saya mau jelaskan di sini, bahwa sebenarnya dalam prinsip orang Islam, kebenaran itu tidak boleh keluar dari dua dasar yang mereka miliki, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah. Artinya ketika ada orang mencoba menyimpulkan kebenaran di luar ini, ya itu tentu menyalahi apa yang diperintahkan oleh kitab mereka. Jadi artinya akan menjadi salah jika dalil didasarkan dari kitab yang tidak dianggap benar atau tidak dianggap kitab suci. Dan prinsip itu berlaku juga di dalam Kristen. Artinya kita tidak mungkin bicara kebenaran di luar Alkitab. Seharusnya orang Islam juga tidak mungkin bicara kebenaran itu di luar Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Dan tentu ini poin yang perlu kita pahami. Artinya ketika ada orang-orang Islam mau bicara tentang Muhammad, kemudian dia kutip dari ayat-ayat yang sebenarnya mereka tidak akui sebagai firman Tuhan dalam pikiran mereka, seharusnya itu sudah bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh kitab mereka. Jadi itu adalah dasar yang sebenarnya sudah gugur pada dasar itu. Sebenarnya jika kaum Islam mencoba mengangkat dalil di luar kitabnya sendiri, maka sama dengan dia mengakui bahwa kitab yang lain juga adalah kebenaran dan berkhianat pada kitab suci mereka yang sebenarnya. Jadi itu ya prinsip yang mesti kita. Kemudian kita kembali kepada masalah yang mau kita angkat atau poin yang mau kita angkat. Jadi masalah mereka di sini adalah ingin mencoba atau ingin memakai ayat kitab, ya kan, kitab lain, kita bilang, kitab lain sebagai pembuktian bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Dan salah satu ayat yang mereka pakai, yang mau saya bahas dalam video ini, adalah di dalam Kidung Agung pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Mereka berargumen bahwa kata Mahmadim di situ katanya mengacu kepada Muhammad. Oke, untuk menjawab ini, jadi ada kata Mahmadim katanya itu mengacu kepada Muhammad. Untuk menjawab ini kita harus melihat kepada beberapa poin. Yang pertama, kita harus memperhatikan konteks kitab. Kitab Kidung Agung merupakan kitab sastra atau puisi Ibrani yang ditulis oleh Salomo. Itu kita mesti pahami dengan baik. Konteks dasar kitab ini adalah puisi kehidupan asmara Salomo yang nyata dan menceritakan kehidupan suami, pasangan kekasih, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Dalam hal ini Salomo dengan pasangannya yang sangat saling mencintai, dimulai dari masa perkenalan kemudian sampai pada tahap membangun keluarga, akhirnya mereka menikah, kan itu kan kita baca dalam kitab Kidung Agung. Oleh sebab itu kitab ini mempunyai progresif, satu cerita yang sifatnya progres, makin hari semakin meningkat. Klimaksnya apa? Ketika mereka akhirnya menikah. Sangat ini perkenalan sampai dengan pernikahan, dan hubungan yang jelas ini mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Jadi progres meningkat mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Kita baca kitab Kidung Agung ini adalah kitab bagaimana seorang muda yang mencari pasangan, bertemu dengan pasangan dari Tuhan, kemudian akhirnya mereka sampai membangun keluarga. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada kata-kata yang cukup romantis yang dijelaskan di dalam kitab Kidung Agung ini, karena dalam konteks sudah suami istri. Nah, tetapi hubungan suami istri pasangan, suami istri dalam kitab Kidung Agung ini juga bisa menggambarkan hubungan antara Tuhan atau Jehovah dengan Israel sebagai bangsa pilihan. Jadi kira-kira itu konsep latar belakang kitabnya seperti apa. Kan sangat panjang kalau kita mau bicara secara detail, saya mau bicara hal-hal yang itu saja. Kemudian konteks perikop pasal 5
ayat 9 sampai dengan 16 adalah sebenarnya berbicara tentang pujian, mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan itu memuji di hadapan teman-temannya putri Yerusalem. Jadi itu konteksnya sudah jelas. Kalau kita mau baca kitab Kidung Agung pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-16, di situ sudah sangat jelas ya, ketika bagaimana mempelai pria itu dipuji oleh mempelai perempuan di hadapan teman-teman mempelai perempuan atau putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih merah cerah kekasihku, mencolok mata di antara selaksa orang. Jadi pujian-pujian, pipinya bagaikan, dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-16 ditutup kata-katanya, manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi itu, kalau kita lihat dalam konteks perikop, itu adalah pujian ya, yang dilontarkan oleh pengantin wanita kepada pengantin pria di hadapan teman-teman putri Yerusalem. Dan artinya apa? Artinya tidak ada kepentingan bagi Salomo untuk berbicara tentang nubuatan seseorang atau sosok yang lain dalam ayat ini. Jadi ini pure bicara kepada pujian yang sebenarnya mengacu kepada Salomo itu sendiri gitu loh. Yang disampaikan oleh siapa ya? Oleh kekasihnya. Dan dapat diperoleh sekali lagi suatu kesimpulan, yaitu mulai ayat 9 sampai dengan ayat 16 sedang mendeskripsikan kelebihan kekasih ya kan, dari kekasih yang lain oleh wanita yang ditanyakan oleh putri-putri Yerusalem. Hal ini diperkuat dengan frase ya, kalau kita perhatikan frase, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Bukanlah memberitahu sebuah nama, ini tidak memberitahu sebuah nama ya. Kemudian kita lanjut kepada masalah literalisasi. Jadi konteks sudah jelas. Kemudian kita lihat kepada masalah literalisasi. Ada 10 suku kata, ya kan, 10 suku kata. Kalau kita baca di situ ada kata hikom mamtakim, wah kulo mahamadim, ze dodi wase rei, benot Yerusalem. Jadi kalau mau diartikan secara literal, hiku itu artinya mulutnya, mulut pria itu. Kemudian mamtakim itu artinya senantiasa manis ya, kalau dalam King James atau bahasa Inggris diterjemahkan sebagai sweetness. Kemudian sedangkan kata wahkulo itu artinya seluruhnya, seluruh ya, gitu. Kemudian ada kata, ini adalah kata yang disalahkan, kata yang berikutnya adalah kata mahamadim, yang disinyalir oleh orang-orang Islam itu sebagai Muhammad. Sebenarnya ini kata yang diartikan sebagai yang diinginkan, desire, ingin, kemauan, hasrat gitu. Nanti kita melihat masalah literalisasi ini lebih detail lagi. Kemudian ada kata ze atau ini mengacu kepada pria, yaitu kepada mempelai laki-laki. Kemudian ada Daudi adalah kekasihku. Kemudian ada kata weze dan ini, dan ze ini. Kemudian rei adalah sahabatku, my friend. Kemudian benot itu adalah putri-putri ya, benot putri-putri. Kemudian yang terakhir adalah Yerusalem, dari Yerusalem. Nah, kalau mau diterjemahkan secara literal, mulutnya senantiasa manis, seluruhnya yang diinginkan ini adalah kekasihku, dan ini adalah temanku, putri-putri dari Yerusalem ya. Kalau dalam LAI yang diterjemahkan sebagai kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu yang ada padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi yang disinyalir Muhammad oleh orang Islam dalam ayat ini yaitu kata menarik. Kata menarik dari kata mahmad, kata dasar mahmad. Kemudian mahmadim
desire, yang diinginkan kalau literalnya. Jadi kita sudah lihat masalah literalisasi. Jadi begini, kalau kita perhatikan masalah teks ini, dapat dilihat bagaimana hubungan dari setiap kata ini dan saling berhubungan satu kata dengan kata lainnya, termasuk dengan kata mahmadim ini, ya kan? Kalau seandainya kata mahmadim ini kita mau translate ke kata Muhammad, itu akan menjadi lucu. Menjadi lucu, bukan lagi menjadi sebuah pujian, tetapi menjadi satu kata yang ambigu, kata yang tidak nyambung gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya di situ kita masukkan kata Muhammad, jadi mulutnya senantiasa manis seluruhnya. Muhammad ini adalah kekasihku dan ini adalah temanku, putri Yerusalem. Jadi Muhammad adalah kekasihku. Padahal sini sedang bicara kepada konteks Salomo itu sendiri sebagai mempelai pria itu sendiri. Atau kalau kita mengikut tatanan bahasa yang disampaikan oleh LAI, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi menjadi konteks dan kita bilang keluar dari apa yang mau dibicarakan oleh perikop itu sendiri sebagai satu pujian. Karena kekasih di situ tidak mungkin Muhammad, dan lebih lucu lagi kalau kita mau terjemahkan dengan tata bahasa yang bagus, kata-katanya manis semata-mata dan segala sesuatu padanya Muhammad. Segala sesuatu padanya Muhammad. Jadi bagaimana itu? Itu menjadi hal yang katakan tidak nyambung. Kemudian kalau kita mau analisa huruf, ya kan, kata mahmadim, ya kan, mahmadim ini ke dalam, kalau kita mau kembali ke dalam pemenggalan huruf hidup dan meninggalkan huruf mati, misalkan mahmadim berarti MKH MDIM atau M ya, mem, ket, mem, dalet, yot, mem, dan apa yang terakhir adalah mem itu sendiri. Jadi ada mem, ket, kemudian ada mem, kemudian ada dalet, kemudian ada yot, kemudian ada mem, itu mahmadim. Kemudian kalau jadi ada mem, het, ya kan, mem, dalet. Kalau akar katanya mahmad kan, berarti mem, het, mem, dalet. Jadi itu kalau dalam bahasa Ibraninya. Kemudian kalau kita mau masukkan kata Muhammad, mau paksakan Muhammad di situ, ya itu baik katanya, kemudian kita mau cari akar katanya, ya tidak nyambung juga sebenarnya. Kalau Muhammad seharusnya di mem waw, mw harusnya kan, mem waw he mem dalet. Jadi mem waw he mem dalet, jadi Muhammad. Kemudian ya vowelnya sama sebenarnya dari kata Muhammad. Jadi itu menjadi dua hal yang tidak sama. Kalau satu ada mem, het, kemudian mem, dalet, yot, mem. Kemudian kalau itu Muhammad tidak sama dengan akar kata Mahmad atau Mahmadin ini, karena kalau pakai kata Muhammad dia menjadi mem waw he mem dalet. Jadi itu berbeda ya, mungkin ini kepada orang yang belajar bahasa Ibrani ya. Kemudian sekali lagi, sebenarnya apa kita mau telusuri lebih lanjut lagi mengenai kata Mahmadim atau Mahmad ini yang ada di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat 5 ayat yang ke-6. Jadi kata Mahmadim itu dan sebenarnya adalah kata sifat yang menggunakan bentuk noun common masculine plural absolute. Ini sebenarnya adalah kata sifat ya, bukan kata sifat ya kan, dalam ya gender memang gender maskulin, karena dalam bahasa Ibrani tidak sekomplit bahasa Yunani, dan dari dasar kata Mahmad ya. Jadi Mahmadim dari dasar kata Mahmad kemudian jadi Mahmadim yang kemudian diartikan sebagai desire, hasrat, keinginan, yaitu kalau dalam bentuk-bentuk yang lebih kuat lagi bisa
berarti berahi juga dari kata ini. Jadi atau bisa diartikan sebagai desirable thing atau sesuatu yang diinginkan. Nah, sedangkan kata Muhammad itu kan berasal dari kata Ahmad yang artinya yang terpuji. Jadi dua kata yang berbeda sebenarnya, dan tidak yang satu, walaupun memang bahasa Arab nenek moyangnya adalah bahasa Ibrani dan banyak punya persamaan, tetapi ya ini adalah dua kata yang berbeda, tetapi pengucapannya yang hampir mirip, kelihatannya hampir mirip, tapi dua kata yang berbeda. Yang satu adalah keinginan, hasrat diartikan, tapi yang satu diartikan, kalau Muhammad ya secara literal diartikan sebagai yang terpuji. Oleh sebab itu, nah kalau kita ingat kalau kita belajar bahasa Indonesia, yaitu ada beberapa istilah yang disebut dalam bahasa Indonesia. Yang pertama disebut sebagai homograf, homofon, dan homonim. Homograf itu apa? Tulisan sama namun artinya berbeda. Kemudian ada homofon, ejaan sama namun memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada yang disebut sebagai homonim, kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Dalam kasus ini, kata Ibrani Mahmad dengan nama Arab Muhammad ya bisa dikategorikan dalam kasus homofon ya, yaitu kesamaan pengejaan yang hampir sama tetapi artinya berbeda, bahkan akar katanya berbeda. Tadi kita sudah lihat dua akar kata yang berbeda antara Muhammad dengan Mahmad atau Mahmadim. Jadi jelas ya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Jadi kesimpulannya adalah Kidung Agung 5 ayat 16 tidak menubuatkan Muhammad. Mahmadim bukan kata orang, tetapi itu merupakan kata sifat, artinya sesuatu yang diinginkan, keinginan ya kan? Kemudian konteks kitab ini tidak sedang bicara tentang nubuatan kepada apa yang akan datang, tidak, karena ini adalah surat puisi, bicara kepada situasi saat itu, dan bagaimana mempelai wanita sedang memuji mempelai pria di hadapan mempelai putri-putri Yerusalem. Dan karena kata yang sebenarnya adalah kata Mahmad dan bukan Muhammad, Mahmad kemudian dia berubah menjadi Mahmadim ya. Dan Mahmad atau Mahmadim itu artinya adalah keinginan atau hasrat dan bukan yang terpuji. Jadi itu beda. Kalau Mahmad atau Mahmadim artinya keinginan atau hasrat, tapi kalau Muhammad artinya yang terpuji. Dan mungkin ini termasuk dalam kategori homofon, yaitu ejaan yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Jadi jelas, inilah jawaban tentang apakah Muhammad dinubuatkan dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-15, 5 ayat 16. Jawabannya adalah tidak. Jadi itu bukan Muhammad, dan itu jelas merupakan kata sifat, dan itu bukan kata orang, bukan kata orang, bukan kata dalam tanda kutip kata nama orang, bukan. Jadi itu adalah kata sifat Mahmad atau Mahmadim yang artinya keinginan. Demikian, salam sejahtera.